Oke sobat, jadi di video kali ini aku akan menceritakan secara garis besar keseluruhan alur cerita dari webtoon Out of Batteries. Malam itu hujan sangat lebat. Tim pencari menyusuri hutan untuk melanjutkan pencarian siswa SMA yang menghilang sejak 3 hari lalu. Di dalam kelompok itu, ada seorang cewek yang bersandar di sebuah pohon dengan raut wajah putus asa, seolah tidak sanggup untuk menghadapi situasi terburuk yang menimpa siswa itu. Setelah cukup lama mencari, ditambah hujan yang semakin menjadi-jadi, mereka memutuskan untuk berhenti. Tapi gadis itu meminta agar tim melanjutkan pencarian sedikit lebih lama. Namun karena cuaca yang ekstrim, mereka tidak berani melanjutkan. Gadis bernama Lulu ini meminta izin dan nekat untuk mencarinya seorang diri. Untunglah, Lulu diperbolehkan, tapi hanya selama 30 menit saja. Lulu tetap mencari dengan harapan bahwa Felix, siswa yang hilang itu, masih hidup. Namun, harapannya sirna ketika Lulu melihat tubuh Felix sudah terbujur kaku, tidak bernyawa. Scenes berubah di sekolah. Felix yang harusnya telah mati, kini dia masih hidup. Lululah yang telah menghidupkan Felix kembali. Lulu yang masih belum merelakan Felix pergi, mencuri buku sihir dari seorang dokter aneh. Salah satu lembar bukunya berisikan tentang cara menghidupkan kembali orang yang sudah mati dengan memberikan daya hidup. Karena hal itu, Felix harus berpegangan tangan dengan Lulu untuk dicas. Jika tidak dicas, maka ia akan kembali mati dan tidak bisa dihidupkan kembali. Masalah mulai muncul. Ada guru baru di sekolah mereka. Dia bernama Arisa. Ternyata Bu Arisa adalah pemilik dari buku sihir itu. Dia mendatangi setiap kelas dan bertanya tentang buku sihir itu. Felix dan Lulu berencana menyelidiki sifat Bu Arisa. Jika Bu Arisa baik, mereka akan segera mengembalikan bukunya. Namun jika jahat, mereka harus siap bernego dengan Bu Arisa. Lulu diminta Felix untuk menjaga bukunya, namun buku itu malah hilang entah kemana. Buku sihir yang hilang itu ternyata diambil sama teman sekelas Lulu bernama Mary. Awalnya dia tidak sengaja menjatuhkan tas Lulu, kemudian buku-buku Lulu jatuh semua, termasuk buku sihir itu. Bukannya dikembalikan, buku sihir itu malah diambil. Karena penasaran, Mary mencoba salah satu formula yang ada di buku sihir itu dan muncullah seekor kucing ajaib. Karena ketakutan, Mary buru-buru pergi dari sana. Di belokan, dia bertabrakan dengan murid berandal. Buku itu jatuh dari tas Mary dan diambil murid berandal itu. Felix dan Lulu tidak sengaja melihat murid berandal itu sedang memegang buku sihir. Buru-buru mereka mengajarnya, namun mereka ditangkap oleh Bu Arisa. Lulu dan Felix ingin berdalih, namun Mary sudah menceritakan semuanya ke Bu Arisa. Dengan membulatkan tekad, akhirnya Lulu menceritakan ke Bu Arisa bahwa buku itu digunakan untuk membangkitkan Felix dari kematian. Di waktu yang sama, murid berandal itu penasaran dengan isi dari buku yang selalu dicari oleh Bu Arisa. Setelah membuka dan membacanya, ia tiba-tiba kesal karena buku itu hanya menjelaskan omong kosong. Dia kemudian merobek bukunya dan melemparnya. Karena banyak lembaran yang berhamburan, siswa di sana pada heboh. Lulu, Felix, dan Bu Arisa yang tahu bahwa itu lembaran dari buku sihir buru-buru mengambil lembar kertas yang bertebaran. Tapi karena memang banyak orang, beberapa lembaran ada yang hilang diambil siswa lainnya. Scenes kembali berubah. Sepulang sekolah, ketika Lulu dan Felix sedang berjalan menuju ke arah rumah mereka, tiba-tiba ada seorang wanita yang pingsan di jalanan. Melihat hal itu, Felix dan Lulu langsung menolongnya. Pas tangan wanita itu dipegang, muncul cahaya hijau yang menandakan bahwa ada aktivitas charger antara Lulu dan wanita itu. Yang artinya, wanita itu juga sama dengan Felix, dia juga dibangkitkan dari kematian. Awalnya Felix keberatan kalau Lulu juga harus mengecas Elena, wanita yang mereka tolong itu. Karena bagaimanapun, yang dipakai untuk mengecas Elena adalah daya hidup Lulu. Itu sama saja membuat Lulu jadi cepat mati. Meski tahu Felix keras demi dirinya, Lulu tetap tidak tega membiarkan Elena mati kekurangan daya. Singkat cerita,
Lulu dan Felix melakukan penyelidikan tentang siapa sih yang menghidupkan kembali Elena. Dan setelah melakukan penyelidikan itu, diketahui bahwa yang menghidupkan kembali Elena adalah pria bernama Clint yang satu sekolah dengan mereka. Saat Lulu dan Felix menginterogasi Clint, dia mengaku begitu saja. Namun setelah itu, Clint melemparkan sebuah kotak hitam, dan ketika dipegang oleh Felix, kotak hitam itu mengeluarkan sebuah cahaya. Felix dan Lulu pingsan dan Clint pun kabur. Untunglah di sana ada Bu Arisa. Bu Arisa segera membangunkan Felix dan Lulu dan buru-buru mengejar Clint. Scenes berganti sepulang sekolah. Felix dan Lulu kehilangan ingatan mereka selama 1 tahun. Itu artinya Lulu tidak ingat bahwa ia pernah membangkitkan Felix dari kematian. Hampir saja terjadi hal yang gawat kepada Felix karena tidak dicas seharian. Untung di sana ada Helena yang dengan cepat menyuruh Lulu untuk menggenggam tangan Felix. Meski sedikit bingung, Lulu langsung menggenggam tangan Felix sehingga energi Felix mulai terisi kembali. Di waktu yang sama di sekolah, Bu Arisa sedang berhadapan dengan Clint. Untunglah Bu Arisa kuat sehingga bisa melumpuhkan Clint dengan mudah. Setelah dilumpuhkan, Bu Arisa membawa Clint ke tempat semua orang berada. Di rumah Felix, Bu Arisa meminta Lulu, Felix, dan Elena menyentuh kotak hitam itu lagi agar ingatan mereka kembali. Setelah itu barulah Clint menceritakan alasan ia berbuat semua ini. Jadi, Clint dulu adalah orang yang nakal, namun ia berubah berkat Elena. Tapi selepas kematian Elena, Clint perlahan kembali menjadi dirinya yang lama. Saat insiden kertas sihir itu, dia mendapatkan cara membangkitkan orang yang sudah mati. Itu bagaikan harapan yang besar bagi Clint. Dia kembali menghidupkan Elena, tapi Clint tidak mau jika harus mengecas Elena. Dia harus mencari solusinya. Saat itulah Clint tahu bahwa Felix sama dengan Elena. Dengan berbagai cara, Clint membuat Lulu mengecas Elena. Setelah semuanya terbongkar, bukannya meminta maaf, Clint malah berkata, "Aku tidak butuh maaf kalian. Setidaknya izinkan aku mengecas Elena seperti semestinya." Rasanya geram sekali mendengar perkataan Clint itu. Tapi di sini yang bikin nyesek adalah Elena tidak mau dicas kembali. Dia memutuskan untuk mati kembali karena ini merupakan hukuman yang tepat untuk mereka berdua. Beberapa jam sebelum Elena kembali mati, ia meminta Clint mengantarkannya ke rumah orang tuanya. Dari kejauhan, Elena melihat nenek dan kedua orang tuanya tertawa bahagia. Seketika itu Elena menangis. Ia bingung antara senang dan sedih. Senang karena orang tuanya sudah merelakannya, dan sedih karena ini merupakan momen yang terakhir kalinya. Setelah puas melihat kedua orang tuanya, Elena dan Clint kembali. Tapi di tengah perjalanan, Elena tiba-tiba ambruk. Energi yang ada dalam tubuh Elena sudah menipis. Di dalam dekapan Clint, Elena mengucapkan kata terakhirnya yang belum sempat ia ucapkan kepada Clint di kematian sebelumnya. Ia meminta Clint berjanji untuk tetap menjadi Clint yang baik hati dan tidak tersesat lagi ke jalan yang salah. Dan untuk yang terakhir, dengan bahagia Elena mengucapkan maaf dan terima kasih kepada Clint. Beberapa bulan kemudian, Lulu dikabari bahwa neneknya jatuh sakit. Lulu harus menjenguk neneknya. Karena itulah Felix juga mengikuti Lulu ke pedesaan. Di sana Felix marah karena ia melihat seseorang yang telah membunuhnya. Alasan dia membunuh Felix hanya karena rasa iri. Dan puncak keirian itu terjadi ketika dia mengetahui bahwa cewek yang disukainya menyukai Felix. Ketika melihat pembunuhnya, Felix ingin sekali membalas dendam dengan melakukan hal yang sama. Namun, ketika Felix bertanya ke Lulu, Lulu berkata, "Kamu mau balas dendam kan? Apa bedanya kamu dengan dia? Kalau aku akan menyadarkannya dan membuatnya menyesal." Setelah mendengar ucapan Lulu, Felix membalas pelakunya dengan cara menakutinya untuk mengingatkan dosanya seumur hidupnya. Scenes berubah. Felix mulai menyadari akan perasaan sukanya terhadap Lulu, tapi di saat yang bersamaan terdapat masalah besar. Jam charger Felix semakin lama semakin berkurang. Awalnya berkurang 1 jam, kemudian 2 jam. Apalagi melihat ekspresi Lulu yang kesakitan setiap mengecas Felix membuat Felix tidak tega dan merasakan bahwa inilah saatnya mereka berdua untuk berpisah. Mengikuti jejak Elena, Felix memutuskan untuk mati kembali. Tentu saja Lulu keberatan, tapi saat itu Felix meminta untuk merelakannya, karena cepat atau lambat mereka harus berpisah kembali. Felix mau tidak mau harus berdamai dengan keadaannya. Felix mengucapkan terima kasih atas kehidupan keduanya. Terima kasih selalu menjaganya, dan terima kasih atas semua kenangan indah yang didapatkannya selama ini.
Tubuh Felix lemas di pangkuan Lulu dan Lulu menangis melepas kepergiannya. Pelajaran yang dapat kita ambil dari webtoon Out of Batteries adalah manfaatkanlah waktumu bersama orang-orang yang kau kasihi sebaik mungkin. Jujurlah akan perasaanmu dan ungkapkan sepenuhnya. Jangan menunda-nunda atau menunggu timing yang tepat, karena kematian tidak akan menunggumu sampai kau siap. Jangan sampai kau terbelenggu akan masa lalu karena menyesal sudah tidak bisa menyampaikan apapun itu kepadanya.